Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Mail. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang integral lipat 2 koordinat polar atau koordinat kutub. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang topik ini dengan batas R dan θ-nya itu merupakan konstanta tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau R dan θ itu tidak konstanta, merupakan fungsi yang lain ya. Jadi kita akan bahas D-nya adalah daerah sembarang. Jadi seperti ini. Jadi untuk kasus 1 misalkan D-nya R θ itu R-nya yang ini ya, R-nya bukan konstanta gitu, tergantung dengan fungsi gitu ya. Ada fungsi dalam θ gini. Nah, kalau θ-nya masih konstanta ya, dari alfa sampai beta. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Alfa betanya ini. Alfanya sama dengan, atau θ-nya sama dengan alfa, θ-nya sama dengan beta. Nah, yang ini ya, R-nya dalam fungsi. Oke, nah atau yang kedua seperti ini bentuknya. θ-nya yang ini dalam fungsi ya, fungsi dalam R. Nah, oke. Ya, pembahasannya kita di slide berikut ini ya. Oke, perhatikan. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pastikan dulu bisa menuliskan daerahnya atau mengubah atau mentransformasi ya batasnya dulu. Kita lihat contoh seperti ini. Jadi kita punya daerah seperti gambar ini ya. Nah, ini kan kalau kita tulis dalam bentuk kartis seperti ini ya, X sama dengan 0, batas sebelah kirinya, kanannya adalah X sama dengan 1. Terus Y-nya sama dengan 0, terus yang kedua adalah Y sama dengan X. Nah, ini dalam kartesius. Bagaimana kalau kita rubah dalam koordinat polar atau kutub? Nah, jadi R-nya ini ya, untuk X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 ini kan kita bisa merubah X sama dengan 1 ini maksudnya apa? X itu kan R cos θ ya. R cos θ sama dengan 1 atau R-nya sendiri apa? 1 per cos θ atau sama dengan sekan θ. Nah, yang ini yang sebelah kanan ini. Oke, terus yang kedua, tentu untuk X sama dengan 0 kan berarti R cos θ sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, berikutnya kalau untuk batas θ-nya, nah kalau kita perhatikan dari gambar, θ-nya adalah 0. Nah, ini ya, pertama di sini berimpit dengan sumbu X ya, dari titik pangkal 0,0 ini. Nah, sekarang bagaimana untuk batas atas atau yang ya atasnya ya untuk θ itu? Ternyata dia kan paling ini, yang lurus ini kan, yang lurus ini berapa? Ini adalah 45 ya, atau pi per 4 gitu ya, yang nih membagi 2 ya dari 90. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Ya, sehingga kita bisa menuliskan koordinat polarnya seperti ini. Jadi D himpunan yang anggotanya pasangan R dengan θ sangat terurut, maksudnya R-nya dari 0 sampai sekan θ dan θ-nya sendiri dari 0 sampai pi per 4. Nah, gampang ya. Jadi pelan-pelan saja. Insya Allah bisa. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Ya, misalkan begini. Nah, ini lingkaran ya. Lingkaran seperti ini. Nah, lingkarannya ini bukan lingkaran berpusat di 0,0. Ternyata dia kalau bentuknya seperti ini, lingkaran D ini adalah lingkaran yang pusatnya di 1,0 ini ya. Tengah-tengahnya 1,0 dengan jari-jarinya adalah 1 ya. Perhatikan ya, jarak 1 ke 2 kan 1 ya. 1 ke 0 juga sama ya, jari-jarinya 1. Jadi, sekarang kita transformasi atau kita bikin dulu bentuk umumnya ya dari persamaan ini. Jadi ini kan sama dengan rumusnya kan X kurang rumus dari persamaan lingkaran di titik A, B ya pusatnya gitu. Seperti ini ya, X kurang A ditambah dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, begitu ya. Nah, di sini Y-nya kan B-nya kan 0 ya, berarti ya. Jadi kita bisa tuliskan X kurang A-nya adalah 1 ya. X kurang 1 dikuadratkan tambah Y kurang 0 dikuadratkan. Atau Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya tadi 1 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, apa yang kita lakukan berikutnya? Berikutnya ya menyederhanakan penulisan ini ya. X kurang 1 dikuadratkan seperti ini jadinya. Nah, kemudian ya di sini bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk yang lain ya, sehingga dengan mencoret satunya jadi didapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, kita tahu hubungan ini di pembahasan kita di video sebelumnya,
bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, sementara X-nya sendiri apa? R cos theta, menjadi 2 R cos theta. Oke, nah ini dengan menggunakan pemaktoran, kita akan dapatkan seperti ini ya. Ya, R kuadrat, atau pindahkan ke kiri dulu, R kuadrat dikurang 2R cos theta sama dengan 0. Atau R, sama-sama R ya, bisa kita keluarkan R kali R minus 2 cos theta. Atau R-nya sama dengan 0, atau R-nya 2 cos theta ya, secara biasa. Sehingga kita udah dapat ya, batas bawah dari R itu 0, batas atasnya adalah 2 cos theta. Oke, kemudian theta-nya sendiri bagaimana? Theta-nya sendiri berarti perhatikan ini. Nah, jadi kita melihatnya dari ini ya, pusatnya di 0,0 ini. Oke, nah dari gambar theta-nya adalah min pi per 2. Nah, paling bawahnya ya, dari bawah ini. Jadi kalau kita lihat ke bawah sini, ya ini kalau kita luruskan kan ya ini pasti sejajar dengan ke bawah ini ya, sejajar dengan apa namanya, sumbu Y ke bawah ini. Berarti ini dia min pi per 2 sampai nanti dia paling atas. Ini ya, kalau garis ini kita putar dari bawah gitu. Nah, bawahnya itu pasti lurus segini ke bawah. Nanti kita putar terus sampai nanti pasti lurus ke atas. Sehingga bisa kita katakan sudutnya itu dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2 itu ya batas theta-nya. Oke ya, sehingga tadi bisa kita tuliskan apanya, daerah R-nya seperti ini ya. Daerah D-nya maksudnya. D-nya himpunan R, theta, di mana R-nya besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2 cos theta, dan theta-nya antara min pi per 2 sampai dengan, atau mulai dari pi per 2 sampai dengan pi per 2. Gitu. Kita lihat berikutnya lagi ini ya. Oke. Misalkan begini, gimana? Wes. Ini ya, menantang ini ya. Oke, apa yang kita lakukan? Sama ya. Jadi kita bikin dulu dalam batas X ya. X-nya dulu. Ternyata X-nya kan sama dengan 1 ya, sebelah kiri. Ya, sebelah kanannya adalah X sama dengan 2. Terus Y sama dengan apa? 0 dulu ya, dari kiri bawahnya ini sampai ke, ya kita menggunakan lingkarannya nih. Ya, berarti ini sama dengan Y sama dengan bukan lingkaran ya. Oke, di sini Y-nya adalah akar dari 2X kurang X kuadrat ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi ini bukan lingkaran, tapi ini persamaan. Oh ya, lingkaran, tapi pusatnya bukan di 0,0 ya, benar, lingkaran. Oke, ya, sehingga ini yang kita transformasi menjadi koordinat polar. Oke, apa yang kita lakukan? Ya, pertama untuk merubah yang ini, untuk memudahkan melihat nanti dalam perolahan, kita ubah dulu akar ini menjadi kuadrat ya, pindah ke kiri ya. Sama-sama dipangkatkan 2, seperti ini. Jadi sehingga kita tulis ya, kembali lagi ini menjadi X kuadrat dikurang 2X tambah Y kuadrat. Nah, ini kita tuliskan lagi dalam bentuk, ternyata ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat apa 1,0 seperti yang tadi ya, dan jari-jarinya adalah 1. Oke. Jadi berikutnya kita tulis ya. Untuk X sama dengan 1, yang batas atas, batas X-nya ini kita transformasi X sama dengan 1 sama dengan tadi, berarti X itu kan R cos theta sama dengan 1, sehingga R-nya adalah secant theta. Oke, terus yang kedua apa namanya? R yang lain apa gitu ya. R yang lain adalah 2 cos theta. Kenapa bisa 2 cos theta? Oke, berarti kan X sama dengan 2 ya. Berarti X-nya sendiri apa? Oke, jadi R-nya itu tadi dari secant theta sampai dengan 2 cos theta. Nah, mendapatkan 2 cos theta ini sebenarnya dengan melihat ini ya. Melihat dari persamaan yang ini kan, yang lingkaran yang melalui titik ini ya. Lingkaran yang ini. Nah, ini nanti kita gunakan persamaan X kuadrat dikurang 2X tambah Y kuadrat. Nanti kita dapatkan dia R-nya sama dengan 0 dan atau R-nya sama dengan 2 cos theta. Jadi yang kita ambil 2 cos theta-nya. Ini kan yang paling luar. Kalau R sama dengan 0 kan di sini. Nggak mungkin. Karena daerah nggak akan daerahnya nggak masuk ke sini gitu ya. Jadi nanti ini. Oke, jadi
bisa dilihat sebenarnya di slide sebelumnya ya, nanti proses mendapatkan R sama dengan 2 cos theta. Oke, kemudian untuk batas tetanya sendiri dari gambar kita dapatkan ini adalah 0. Nah, di sini 0 ya. Yang berimpit dengan sumbu X 0 nanti sampai nanti paling tinggi ini. Yang di ujung atas ini ya. Nah, ini adalah 45 derajat ya. Oke, bisa diinikan ya. Atau apa namanya dicek ya. Kenapa bisa dapat pi per 4 nanti cek ya. Oke, sehingga kita dapatkan dalam koordinat polarnya seperti ini ya. R-nya dari sekan theta sampai 2, cos theta maksudnya. Kemudian theta-nya dari 0 sampai pi per 4. Oke. Ya. Seperti ini itu lagi. Ya, kita bisa dapatkan ya. Ini persamaan beda dengan tadi ya. Ini persamaan lingkaran dengan titik pusatnya adalah 0,1. Jadi ini X yang 0 ya. Sama prosesnya kita akan dapatkan begini ya. Jadi tinggal merubah aja R kuadrat ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan 2R sin theta. Berarti kalau gitu nanti ada 2 ya. Di sini R-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 2 R-nya sama dengan 2 sin theta. Jadi ini. Oke, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk polarnya seperti ini ya. D sama dengan himpunan R, theta, R-nya dari 0 sampai 2 sampai 2 kali sin theta maksudnya, dan theta-nya sini dari 0 sampai pi ya. Ini kan dia mutar ya. Mutar dari 0 berimpit di sumbu X sampai nanti berimpit di sumbu yang ini sebelah X negatif ya. Maka dia dari 0 sampai pi 180. Begitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Hitunglah daerah hitunglah integral lipat 2 ya, dari 2A dengan D-nya ini adalah daerah yang dibatas oleh sumbu X sama dengan 1 dan Y sama dengan X. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Ternyata gambarnya ini. X sama sumbu X yang bawah, Y sama dengan X sama dengan 1 yang sebelah kanan ini. Nah, gini, ya X sama dengan X. Sehingga ini kita transformasi ya. Kita udah transformasi di sebelumnya. Nah, lihat lagi videonya kenapa. Sehingga kita dapatkan ini ya, bahwa D-nya sama dengan R, theta, pasangan terurut R, theta dengan R-nya seperti ini ya. Mulai dari 0 sampai dengan sekan theta dan theta-nya dari 0 sampai pi per 4. Nah, tinggal kita jalankan. Integral 2dA berarti masukkan batasnya, batas theta sebelah kiri ya, 0 sampai pi per 4, 0 sampai sekan theta, 2R, ya 2-nya 2 dari soalnya, R dr d theta ini sudah didapatkan dari rumusnya ya, R dr d theta-nya. Sehingga integral dari R 2R apa? R kuadrat. Batasnya 0 sampai sekan theta, kita jalankan. Ternyata kan sekan kuadrat theta dikurang 0 kan, jadi sekan kuadrat theta tinggalkan terhadap d theta. Integral sekan apa? Tangen ya. Sekan kuadrat maksudnya tangen theta. Masukkan pi per 4 dengan 0 batasnya. Dapatkan tangen 45 kan 1 ya. Tangen adalah 1. Sehingga seperti ini ya, gampang. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Misalkan ini. Nah, ini udah mulai rumit. Oke, jadi ini nggak boleh langsung kita kerjakan. Kita rubah dulu batasnya ini dan soalnya dalam bentuk koordinat polar ya. Oke. Jadi dari soal kita lihat bahwa X dan Y-nya, batas-batas X dan Y seperti ini. X-nya dari 1 sampai 2. Ini karena DX sebelah luar ya. Nah, oke, berikutnya batas dari satu lagi, Y-nya dari 0 sampai akar 2X kurang X kuadrat. Nah, ini sendiri kita bisa tuliskan Y-nya ini ya, sehingga dalam Y kuadrat sama dengan 2X kurang X kuadrat, atau seperti ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X. Nah, perhatikan lagi nih, ini kan persamaan lingkaran lagi yang sudah kita belajar tadi ya. Lingkaran dengan pusat 1,0 ya, dengan jari-jari 1 ya, begitu. Sehingga ini juga tadi udah kita gambarkan. Nah, proses mendapatkan ini boleh dilihat di video di slide sebelumnya ya, diulang lagi sehingga kita dapatkan batasnya seperti ini ya. Oke, jadi R
koma theta, R-nya dari sekan theta sampai 2 cos theta, theta-nya dari 0 sampai pi per 4 ya. Cek lagi nanti di slide sebelumnya mendapatkan ini. Nah, sekarang kita lanjutkan mengerjakan integralnya. Oke. Ya. Berarti yang ini tadi, nah kita ubah ya, tetanya dari begini. Nah, berarti kan di sini 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Diakarkan jadi R. Terus R dr d theta. Oke, pengganti dy dx ini jadi R dr d theta. Seperti itu ya. Apa jadinya? Oke, integral dari ini kan R-nya dicoret sama dengan R jadinya ya. Integral ya, oke, sama sorry. Ini kan R per R habis. Jadi integral dr d theta sama dengan R. Integral dr gitu ya. R batasnya 2 cos theta sampai sekan theta. Nah, kita jalankan. Kita dapatkan 2 cos theta dikurang sekan theta. D theta. Nah, batasnya 0. Integralnya 0 sampai pi per 4. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Integral 2 cos theta apa? 2 sin theta ya. Dikurang integral sekan theta. Ini ln mutlak sekan theta tambah tangan theta. Ini coba cek lagi pelajaran di kalkulusnya mendapatkan ini ya. Jadi tapi biasanya sudah ada nih, sudah ada ketentuannya. Tapi ini pun bisa dibuktikan ya. Ln sekan theta tambah tangan theta dimutlakkan. Nah, batasnya pi per 4 dengan 0. Sehingga kita sederhanakan atau kita masukkan batasnya seperti ini. Oke, 2 sin pi per 4 dikurang ln ya, nanti dikurang untuk semuanya ya, seperti ini ya, 2 sin 0 min ln sekan 0 tambah tangen 0 ya, sehingga kita dapatkan seperti ini ya, 2 kali setengah akar 2 ya, sin pi per 4 kan setengah akar 2 ya, ini tetap ln sekan ini sekan pi per 4. Nah, cek lagi nih ya, dapat dia akar 2 tambah 1. Cek lagi kenapa bisa seperti ini, ln 1 yang dari sana ya, dari ini, dari yang sebelah kanan ini ya. Oke, nah sehingga kita dapatkan akhirnya adalah akar 2 dikurang ln akar 2 tambah 1 ya, seperti itu. Ya, ini berarti apa namanya istilahnya, integralnya itu harus dimantapkan gitu ya, sehingga bisa memahami ini. Oke, itu saja dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.